Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 29 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Dia yang diurapi oleh Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami pun menerima pengurapan yang sama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 29 Juni 2024 berjudul Yang Diurapi Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Markus 15 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Maka mereka berteriak lagi katanya, 'Salibkanlah dia.' Lalu Pilatus berkata kepada mereka, 'Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?' Namun mereka makin keras berteriak, 'Salibkanlah dia.'" Pada saat penyaliban Kristus, orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus tidak bergabung dengan kerumunan rakyat yang berseru, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Simpati mereka tertuju pada Yesus, karena mereka telah merasakan simpati dan kuasanya yang luar biasa. Mereka mengenal Dia sebagai juru selamat mereka, karena Dia telah memberi mereka kesehatan tubuh dan jiwa. Mereka mendengarkan khotbah para rasul, dan masuknya firman Allah ke dalam hati mereka memberi mereka pengertian. Mereka menjadi agen belas kasihan Allah dan alat bagi keselamatannya. Kerumunan yang telah melarikan diri dari pelataran bait suci setelah beberapa waktu perlahan-lahan kembali. Mereka sudah pulih sebagian dari kepanikan yang melanda mereka. Namun wajah mereka menunjukkan rasa tidak yakin dan takut. Mereka memandang dengan takjub pada pekerjaan Yesus dan yakin bahwa di dalam Dia, nubuatan mengenai Mesias telah digenapi. Dosa menajiskan bait suci sebagian besar ditanggung oleh para imam. Atas pengaturan merekalah pelataran itu diubah menjadi tempat berjualan. Secara perbandingan, umat tidak bersalah. Mereka terkesan dengan otoritas ilahi Yesus, tetapi bagi mereka, pengaruh para imam dan penguasa adalah yang terpenting. Mereka menganggap misi Kristus sebagai sebuah inovasi dan mempertanyakan haknya untuk campur tangan terhadap apa yang diizinkan oleh otoritas bait suci. Mereka tersinggung karena perdagangan terganggu dan mereka melumpuhkan pengaruh Roh Kudus. Di atas segalanya, para imam dan pemimpin seharusnya melihat Yesus sebagai yang diurapi Tuhan. Karena di tangan mereka ada gulungan kitab suci yang menggambarkan misinya, dan mereka tahu bahwa pembersihan bait suci merupakan perwujudan yang lebih dari sekedar kekuatan manusia. Meskipun mereka membenci Yesus, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran bahwa Dia mungkin adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memulihkan kesucian bait suci. Dengan rasa hormat yang timbul dari rasa takut ini, mereka mendatangi Dia dengan pertanyaan, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?" Demikian bacaan Renungan Pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Firman Tuhan berkata dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, "Maka ketahuilah dan pahamilah
dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 70 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan menemui ajalnya bukan oleh karena kesalahannya, namun untuk menjadi korban pendamaian bagi kita yang berdosa ini. Nah, kata yang diurapi dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani Mashiach, yang artinya Mesias atau Mesias. Itu sebabnya dalam versi King James dituliskan Messiah atau Mesias. Karenanya yang diurapi Tuhan adalah Mesias dan dialah Yesus. Demikian juga dengan kata Kristus yang artinya yang diurapi. Kisah 4 ayat 26 berkata, Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dalam versi King James dikatakan His Christ atau Kristusnya. Oleh sebab itu, Mesias dan Kristus adalah sama, yaitu yang diurapi. Yesuslah yang diurapi Tuhan. Nah, siapakah Tuhan yang mengurapi Yesus? Tentunya adalah Bapanya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Kita sudah belajar bahwa Allah dalam huruf besar dan Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu Jehovah. Dan Jehovah adalah Allah Bapa. Karenanya Allah Bapa lah yang mengurapi Yesus dengan mengaruniakan rohnya Bapa kepada Yesus. Kapankah hal itu terjadi? Pada hari upacara pembaptisan Yesus. The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2, berkata, Belum pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengarkan doa seperti yang Kristus panjatkan pada saat pembaptisannya, dan mereka berusaha menjadi pembawa pesan dari Bapa kepada anaknya. Tetapi tidak, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Langit dibuka, dan sinar kemuliaan berlabuh di atas anak Allah, dan dalam bentuk seekor burung merpati, tampak seperti emas yang dipoles. Bentuk seperti burung merpati adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Kristus. Jelas, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaan Bapa, dan terang kemuliaan Bapa itu turun ke atas Yesus dalam bentuk seperti burung merpati. Dan dengan jelas, Nyonya White menuliskan bahwa bentuk seperti burung merpati tersebut adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Kristus. Burung merpati itu adalah simbol, yang adalah terang yang keluar dari Bapa, yang adalah rohnya Bapa itu sendiri. Dan dalam Matius 3:16 dikatakan roh Allah yang turun ke atas Yesus. Kemudian manuskrip 155 tahun 1902, paragraf 35 berkata, Bapa sendiri yang menjawab permohonan anaknya, langsung dari tahta mengeluarkan sinar kemuliaannya. Langit terbuka, dan di atas kepala juru selamat turun seekor burung merpati emas yang mengilap, lambangnya yang tepat, yang lemah lembut dan rendah hati. Cahaya sorgawi mengelilingi anak manusia,
dan dari sorga tertinggi terdengar kata-kata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ayat 16 dan 17. Kembali, doa Yesus, Bapa sendiri yang langsung jawab, yaitu dengan mengeluarkan sinar kemuliaannya, yang adalah rohnya Bapa, yang turun ke atas Yesus seperti burung merpati, yang adalah lambang yang tepat untuk karakter Kristus, yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah proses pengurapan Yesus. Bapa urapi anaknya dengan mengaruniakan rohnya Bapa dengan tanpa batas. Yohanes 3 ayat 34. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 192 paragraf 4 yang berkata, "Di atas segalanya, para imam dan pemimpin seharusnya melihat Yesus sebagai yang diurapi Tuhan, karena di tangan mereka ada gulungan kitab suci yang menggambarkan misinya, dan mereka tahu bahwa pembersihan bait suci merupakan perwujudan yang lebih dari sekedar kekuatan manusia." Sedihnya, para imam dan para pemimpin orang Yahudi tidak melihat. Mereka tidak hanya menolak Yesus, tapi bahkan membunuh Yesus. Pilatus yang lemah itu masih bisa melihat bahwa Yesus tidak bersalah, tapi orang-orang Yahudi makin keras berteriak untuk salibkan Yesus. Bagaimana dengan kita? Biarlah kita menjadi seperti orang-orang yang mengalami kesembuhan oleh Yesus. Mereka tidak bergabung dalam kelompok yang berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Tetapi simpati kita tertuju kepada Yesus yang telah menyembuhkan kita secara rohani oleh kehadiran kuasa rohnya dalam hati. Dan dengan menerima rohnya Yesus, itulah wujud pengurapan Yesus bagi kita, agar kita pun menjadi juru kabar Allah bagi dunia, agen belas kasihan Allah bagi sesama. Kita menerima pengurapan yang sama yang Yesus terima. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa pengurapan yang Yesus terima, pengurapan Bapa bagi Dia, dapat menjadi bagian kami dengan menerima pengurapan yang daripada Yesus, yaitu oleh menerima karunia Roh-Nya yang kudus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah Kristus masuk dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, dan itulah wujud kami menerima pengurapan yang sama, dan kami pun menjadi juru kabar yang penuh kuasa untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar kelepasan bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.